Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Isu 3 periode presiden hingga isu melanggengkan politik dinasti di tengah rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan Ida Yati, adik Presiden Jokowi masih menjadi sorotan publik. Anak sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pun angkat suara. Ia mengaku heran dengan isu-isu yang beredar. Gaduh rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan Ida Yati, adik Presiden Jokowi, belum mereda. Isu konflik kepentingan pun terus menyeruak. Mulai dari isu Ketua MK akan memperpanjang masa kepemimpinan Presiden jadi 3 periode, hingga isu melanggengkan politik dinasti. Anak sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pun angkat suara. Ia mengaku heran dengan isu-isu yang beredar. Dinasti apa tuh? Lebih ke apa sih mas? Maksudnya ke nanti tiga periode kan baru kan wacananya juga terakhir mau itu juga kan. Yang bersangkutan saja sudah menolak 3 periode, itu bermasalah. Ketika ditanya lebih lanjut terkait rencana pernikahan yang akan digelar 26 Mei mendatang, Gibran enggan menjawab. Ia meminta hal itu langsung ditanyakan kepada calon mempelai. Masalah ini tanyakan langsung sama Bu Ida langsung. Teman-teman ya semuanya udah ke KUA atau kemarin terus takun terus. Baru bahas soal tanggal katanya mas. Beres. Tapi rencana lokasinya di Gerasap mas atau gimana? Kayaknya iya Mei tanggal berapa? 26. Iya. Sementara itu, Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mundur dari jabatannya jika menikah dengan Ida Yati, adik kandung Presiden Jokowi. Mereka menilai akan timbul konflik kepentingan karena MK banyak menangani perkara yang melibatkan Presiden Jokowi. Mengutip dari keterangan tertulis di situs resmi Indonesia Corruption Watch, Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi menyebut Anwar berpotensi melanggar aturan dalam pasal 17 ayat 4 dan ayat 5 nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam 2 pasal itu mewajibkan seorang hakim mundur dari persidangan jika mengadili perkara yang melibatkan keluarga. Selain itu, koalisi juga berpendapat Anwar berpotensi melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Aturan itu berkaitan dengan independensi hakim konstitusi. Tim Liputan Metro TV. Apakah ada aturan hukum dan pelanggaran etika yang dilanggar dari rencana Ketua MK untuk menikahi adik Presiden Jokowi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani dan peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana. Pak Arsul, Mas Kurnia, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Kevin. Waalaikumsalam, salam sehat. Pak Arsul, apakah ada aspek hukum atau etik yang dilanggar? Saya tidak melihat ya ada pelanggaran terhadap aspek hukum maupun aspek etik. Tetapi memang kalau Pak Ketua MK menikah dengan adiknya Pak Presiden, memang harus diakui ada potensi, sekali lagi potensi benturan kepentingan. Nah, tetapi tidak berarti bagi saya benturan kepentingan itu terjadi pada setiap perkara di Mahkamah Konstitusi. Hanya menurut hemat saya, dalam perkara-perkara tertentu di mana kepentingan Presiden, dalam hal ini Presiden Jokowi itu begitu nampak dan langsung. Contoh, misalnya kalau Mahkamah Konstitusi ini misal ya berandai-andai ya memeriksa dan kemudian mengadili soal impeachment ya. Kemudian yang terkait dengan pasal jabatan presiden itu ya. Tetapi kalau yang diadili adalah undang-undang yang lain-lain yang tidak terkait ya secara langsung dengan jabatan presiden atau lembaga kepresidenan, maka hemat saya itu kemudian tidak ada
benturan kepentingan langsung, ya. Oke. Memang persoalan benturan kepentingan yang kemudian berujung pada pertanyaan tentang imparsialitas, independensi, itu hal yang sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia, ya. Sekarang ini kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat, di negara bagian Ohio, ya, ketua Mahkamah Agung, ya, Ohio Supreme Court itu adalah anak dari gubernur Ohio, ya. Kemudian kalau saya baca di awal tahun ada laporan yang dimuat di The Wall Street Journal, itu di Amerika saja ada lebih dari 120 hakim, ya, yang dipertanyakan independensi atau imparsialitasnya ketika mengadili perkara tertentu, karena kebetulan ada kepentingan-kepentingan yang bersinggungan antara kepentingan hakim pribadi tersebut dengan perkara atau pihak yang berperkara yang diadili. Bagi saya sebetulnya benturan kepentingan itu lebih nyata misalnya ketika Mahkamah Konstitusi mengadili atau memeriksa uji materi Undang-Undang KY yang kemudian putusannya itu mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak tunduk pada pengawasan KY, ya. Itu jelas malah benturan kepentingan sudah terjadi dan demikian juga ketika Mahkamah Konstitusi mengadili uji materi perkara uji materi Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Lembaga Peradilan. Itu ada 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang kalau sudah selesai di Mahkamah Konstitusi dan belum usia pensiun, itu kemudian kembali ke Mahkamah Agung. Itu malah lebih nyata bagi saya benturan-benturan kepentingannya. Tetapi persoalannya dalam situasi ada benturan kepentingan seperti itu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kemudian tidak mengaturnya. Ini yang menurut saya juga perlu untuk disempurnakan lagi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Saya ke ICW dulu, Pak Arsul. Mas Kurnia, kalau dari ICW sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang tidak ada aspek hukum dan etik yang dilanggar? Lalu kemudian apakah memang potensi benturan itu akan terjadi nantinya? Ya, yang pertama kami agak sedikit berbeda pandangan dengan Pak Arsul Sani. Kami tentu tidak mempersoalkan rencana pernikahan tersebut. Akan tetapi pasca mereka menikah, setelah itu kami mendorong agar Pak Anwar Usman itu segera menanggalkan jabatannya, bukan hanya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi juga sebagai Hakim Konstitusi. Kenapa kami mendorong hal itu terjadi? Ada beberapa ketentuan sebenarnya, namun secara umum, kalau kita melihat lebih rinci, apa-apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka setiap kewenangan itu punya kaitan erat dengan Presiden. Misalnya dalam fungsi pengujian materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pertanyaan sederhananya adalah bagaimana sikap Pak Anwar Usman pasca menikah dengan adik kandung Presiden Jokowi ketika menyidangkan undang-undang yang erat kaitannya dengan kepentingan politik pemerintah. Kita tahu bersama, undang-undang kan resultan kepentingan politik. Dalam Undang-Undang Dasar disebutkan, pembuatan legislasi itu adalah tugas Pak Arsul Sani dan kawan-kawan di DPR bersama dengan Presiden dan juga pemerintah. Dan kalau kita lihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ada pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas menyampaikan desakan agar hakim yang punya kaitan erat dengan pihak yang sedang berperkara, hubungan keluarga untuk mengundurkan diri. Maka pertanyaan lanjutannya, meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan ya tidak usah mundur dari Ketua Mahkamah Konstitusi, setiap menyidangkan suatu perkara yang punya konflik kepentingan dengan Presiden, silahkan mundur. Tapi setiap pengujian materi itu pasti ada kaitan dengan Presiden. Kan tidak mungkin seseorang Pak Anwar Usman ini terus-menerus tidak mengikuti proses persidangan. Sehingga kami mendorong akan lebih bijaksana bagi Pak Anwar Usman untuk meninggalkan posisinya sebagai Hakim Konstitusi kelak ketika yang bersangkutan menikah dengan adik
dari Presiden Joko Widodo. Itu, Mas Kevin. Mas Kurnia, tapi contoh-contoh uji materi undang-undang yang mungkin punya potensi besar adanya konflik kepentingan itu contohnya apa saja ke depannya nanti? Mari kita berkaca ke belakang. Pada tahun 2019, kalau Pak Arsul dan pemirsa ingat, Presiden Joko Widodo pernah pidato di Mahkamah Konstitusi meminta dukungan Mahkamah Konstitusi dalam kaitan dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi seandainya ini memang sudah diputus Omnibus Law, tapi kalau ada pengujian materi lagi, bagaimana kita melihat independensi MK? Ada Undang-Undang Ibu Kota Negara yang sedang diuji materi, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ini Pak Anwar Usman tidak menanggalkan jabatannya, maka akan timbul sakwa sangka di masyarakat, akan timbul persepsi negatif dari masyarakat terhadap proses persidangan, terutama soal objektivitas, independensi, imparsialitas Majelis Hakim Konstitusi tersebut. Demikian, Mas Baik, Kevin. Pak Arsul, sebaiknya Pak Anwar mundur saja untuk menjaga independensi dari MK. Tanggapan? Saya tidak sepakat, meskipun tentu saya harus hormati ya pandangan teman-teman masyarakat sipil ya. Saya kira apakah yang dikhawatirkan soal imparsialitas ya atau independensi itu terganggu atau tidak, bahkan hilang atau tidak, itu ya nanti kita lihat. Kalau contohnya misalnya mengacu ya terkait dengan perkara uji materi Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN itu bukan persoalan Pak Jokowi langsung gitu ya. Itu kan karena undang-undang itu dibuat bersama dengan DPR. Beda misalnya kalau yang terkait misalnya ya dengan tadi saya bilang impeachment atau undang-undang lain yang terkait dengan pengaturan ya lembaga kepresidenan atau jabatan kepresidenan yang misalnya ada di undang-undang pemilu dan lain sebagainya. Itu agak berbeda ya. Kalau undang-undang yang lain ya semuanya itu sangat jauh, bahkan ada kasus-kasus yang tadi saya sampaikan itu potensi benturan kepentingannya itu lebih nyata. Tadi saya sebut ya ketika MK memutus perkara uji materi undang-undang KY ya. Itu bahkan bukan tapi nanti kemudian cara untuk mengukur objektivitas maupun independensi dari putusan MK itu nanti bagaimana? Kalau nanti kemudian diragukan bahwa ini jangan-jangan nanti ada konflik kepentingan sebelumnya. Pertama, MK itu adalah sebuah lembaga yang punya sistem ya, yang punya mekanisme. Hakim MK itu ada 9 ya. Nah, kalau katakanlah hanya satu yang pendapatnya dianggap imparsial atau tidak independen, yang lain-lain independen, kan yang satu itu tidak menjadi putusan, tidak menjadi amar, ya. Yang kedua, kita nanti akan harus lihat apa iya, ya, nanti kemudian pandangan-pandangan Pak Anwar Usman itu tidak menunjukkan imparsialitas atau independensi. Kan kita tidak bisa kemudian menjudge bahwa pasti akan begitu. Kita lihat dulu nanti kalau pendapatnya Pak Anwar Usman ternyata memang menurut rasionalitas ilmu hukum kita itu menunjukkan tidak adanya independensi atau menunjukkan parsialitinya, lah baru kita tuntut. Nah kalau sekarang kan belum bisa karena yang dikhawatirkan itu belum terjadi. Oke, yang dikhawatirkan belum terjadi, Mas Kurnia, tanggapannya? Iya, tentu kita harus memasang benteng agar hal itu tidak terjadi. Tentu kami tidak berharap argumentasinya mengarah pada ya lihat saja nanti kalau ada konflik kepentingan ya silahkan diproses etik dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kita bernegara belum terlalu mengedepankan sense integritas. Salah satunya adalah konflik kepentingan. Ini sebenarnya yang sering kali kabur. Di satu sisi memang regulasinya harus dikuatkan, namun pada sisi yang lain, aspek aspiratif masyarakat melihat Mahkamah Konstitusi mestinya menjadi hal yang penting untuk difikirkan lebih lanjut. Jangan lupa, salah satu syarat menjadi hakim konstitusi spesifik disebutkan klausula negarawan.
Jadi harusnya Pak Anwar Usman memahami bagaimana potensi konflik kepentingan, saya gunakan tadi bahasa Pak Arsul, sehingga yang bersangkutan tidak lagi menyidangkan, atau mungkin lebih jauh lagi, tidak lagi menjadi hakim konstitusi. Tentu saya sepakat dengan pendapat Pak Arsul tadi, ada beberapa pengujian undang-undang yang punya konflik kepentingan, termasuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pak Arsul, tapi di luar dari itu, dalam konteks hari ini, pernikahan Pak Anwar Usman dengan adik kandung Presiden Jokowi, itu akan semakin mengaburkan aspek konflik kepentingan, baik oleh penyelenggara negara dan juga masyarakat. Gitu, Mas Kevin. Baik, kita berharap tentu saja kemudian objektivitas dan juga independensi dari MK tetap terjaga meskipun Ketua MK menikah dengan adik Presiden Joko Widodo. Terima kasih Mas Kurnia, terima kasih Pak Arsul telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.